Apa ya? Pertama kali saya dapat berita ini kan dari Om Mayat Surahman. Kita kerja lumayan lama bareng di Kailah season 1, season 2. Kehilangan pasti ya, bagaimanapun juga dia masih muda, almarhumah itu smart, mau belajar, orangnya nggak sungkan untuk bertanya tentang apapun gitu. Dan saya nggak pernah ngelihat dia, terakhir kurang lebih sekitar sebulan yang lalu lah saya ketemu di lokasi syuting, nggak pernah tuh dia mengeluh sakit, malah saya gitu yang aduh ini kayaknya kurang tidur atau apa gitu. Dia sih always happy, selalu tersenyum sama teman-teman semua di lokasi. Itu yang akhirnya ya pasti merasa kehilangan. Nah Bang, ini kan dari sebelumnya kan sama Ilyas juga kan sempat ngomong kayak udah mau pamit lah gitu Bang. Udah sama ayahnya juga ada itu. Nah untuk Abang sendiri pernah ada omongan ke saya sih nggak pernah ada omongan apa-apa ya, makanya ketika dapat berita ini, dapat info ini dari Om Mayat Surahman tadi malam sekitar jam 10, saya kaget banget. Tapi ya mungkin saya sebagai muslim percaya kan 40 hari tanda-tanda orang meninggal tuh ada ya, dan mudah-mudahan sakitnya jadi penggugur dosa. Itu doa saya buat Hana, dan insyaallah almarhumah husnul khatimah. Tapi Bang Temi sendiri tahu nggak sih mengenai riwayat penyakit dari Hana? Itu dia yang bikin kita kaget ketika dapat informasi sakitnya ini, sakitnya itu. Hampir setengah tahun ya saya kerja bareng sama Hana, saya nggak pernah sedikit pun melihat dia itu mengeluh di lokasi ataupun secapek-capeknya dia selalu tersenyum sama kami gitu. Makanya ketika dapat info ini terus sakit ini, saya kaget gitu. Tadi akhirnya ngobrol banyak sama ayah dari almarhumah, dan belum lama ternyata sakitnya. Bang, tadi kan ayahnya juga bilang ayahnya Bang Ilyas sempat biru-biru gitu badannya. Nah, mungkin ketika di lokasi syuting pernah melihat juga ketika sedang kambuh yang sakit dada atau biru-biru badannya juga. Nah, itu dia terakhir kami ketemu di puncak, lokasi syuting kami kan di sini. Sama sekali nggak ada apa-apa. Yang saya lihat secara mata saya dia happy, dia seneng. Gejala-gejala sakit nggak ada ya sama sekali waktu itu saya lihat sebulan yang lalu itu. Mungkin ada yang paling berkesan Bang selama berkawan dengan atau bersahabat dengan anak? Hana anak yang menyenangkan. Jadi ketika kami membutuhkan ice breaking lah dia di lokasi, ketika kami capek, ketika kami lelah, dia masuk tuh ada aja tingkahnya yang bisa bikin kami ketawa. Karena apa? Karena dia salah satu anggota di series kami yang paling muda. Jadi ada aja tingkahnya yang akhirnya kadang-kadang bikin saya atau mungkin teman-teman yang lain kayak Mas Ayu dan yang lain-lain tuh jadi ketawa-tawa di set. Itu yang akan selalu saya dan teman-teman rindukan kepada Hana. Tapi saat bercerita, saat ngobrol, ada nggak sih keinginan yang belum Mungkin kalau tercapai sih yang pasti dia kan pengen banget deh serius di dunia entertain ini. Dia suka sharing sama saya bilang nggak apa-apa, yang penting kan seiring berjalannya waktu, yang penting kita konsisten, yang penting kita tekun dan kerja keras. Insya Allah kalau kita punya mimpi, punya cita-cita pasti akan tercapai. Itu yang dia selalu cerita sama saya. berarti keinginannya di dunia entertain Bang ya. Kalau keinginan lain selain itu ada sempat cerita Bang? Entah Kehidupan pribadinya jarang cerita sama saya, cuma dia lebih banyak sharing soal kerjaan sama saya. Berarti tipe yang tertutup Hana? Tertutup sih enggak, dia anak yang ceria ya. Cuman dia tuh kalau kayak ngobrol sama saya, ngobrol sama teman-teman di lapangan tuh lebih banyak untuk berpikiran soal kerjaan. Gimana sih yang namanya syuting itu, karena kan dia termasuk yang baru ya gitu. Dia sangat menghargai kami yang bukan udah lama lah gitu. Saya bilang kita sama-sama belajar Hana. Saya juga belajar dari dia. Biasanya kan anak muda tuh ada aja pola pikirnya, ada aja terobosannya, dan itu sesuatu yang menyenangkan di lapangan. Doa mungkin dari Mas Temi untuk almarhumah. Untuk Hana Kirana, sahabat saya, rekan kerja saya, secara pribadi, insya Allah almarhumah husnul khatimah, sakit kamu kemarin menjadi penggugur dosa-dosa. Amin. Mas Temi dikit dong, mungkin melihat hubungannya Hana Ilyas kan udah deket banget ya. Siapa sih Ilyas akhirnya terpukul banget kayaknya tadi. Tadi saya ketemu
pada saat saya baru datang ya, karena dia dari semalam di sini. Kalau dibilang terpukul, pasti saya bisa lihat dari raut mukanya Ilyas. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, Ilyas harus move on. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa di pekerjaannya dia. Saya berdoa yang terbaik. Siapa sih mereka tuh kayak bucin banget kalau di lokasi ya. Mereka tuh lucu, hiburan saya biasanya. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi bete gitu nyari mereka nih. Karena mereka tuh bahan, dalam tanda kutip, bahan ledekan saya gitu. Dan mereka tuh senang-senang aja gitu. Mereka tuh happy aja ketika kita bercanda. Jadi nggak pernah baper anaknya. Itu makanya saya merasa kehilangan. Ini apa lagi ini nggak jadi kayak miris gitu, kisah cintanya jadi berakhir seperti ini. Ya gimana ya? Ya saya berbesar hati sama Ilyas ya, pasti nggak ada sesuatu, nggak ada yang pengen kayak gini situasinya. Tapi mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmah yang baik buat Ilyas, buat keluarganya Hana, dan buat kita semua pasti. Kasih ya Mas.